Lo sadar, lo harus komunikasi sama orang lain. Lo harus belajar ngobrol. Lo harus punya network dan relasi. Tapi sampai sekarang, lo belum ngelakuin semua ini. Mungkin karena takut, mungkin karena malas, atau karena nggak pede. Lo pikir lo introvert, atau lo sebenarnya cuman pengecut yang malas belajar. My brother, pertanyaan itu mungkin bikin kuping lo panas. Tapi gue nggak di sini buat nyenengin ego lo. Gue di sini buat nyelamatin masa depan sosial lo. Lo bilang lo benci basa-basi. Lo bilang lo nggak butuh orang lain. Lo bilang lo lebih nyaman sendirian di kamar. Oke, tapi jujur sama gue, pas lo butuh bantuan darurat, apa lo punya orang yang bisa ditelepon selain orang tua lo? Pas lo mau naik jabatan, apa lo bisa ngalahin saingan lo yang jago ngelobi bos? Dunia ini digerakkan oleh manusia. Bisnis itu manusia. Cinta itu manusia. Peluang itu manusia. Kalau lo nggak bisa handle manusia, lo bakal hidup susah. Lo bakal miskin peluang. Lo mungkin ngerasa social anxiety itu kutukan. Lo ngerasa itu takdir genetika. Itu bohong. Kemampuan sosial bukan sihir. Itu bukan bakat dari lahir. Itu adalah sains. Itu adalah rumus matematika. Hari ini kita akan bedah buku Captivate karya Vanessa Van Edwards. Penulisnya ini unik. Dia bukan orang ekstrovert alami. Dia dulu canggung banget. Dia aneh. Dia sering dibully. Tapi karena dia ilmuwan, dia mikir. Interaksi manusia pasti ada polanya. Pasti ada kodenya. Dan dia benar. Dia berhasil memecahkan kode itu. Gua udah rangkum jadi 8 hukum peretas manusia. Hukum ini bakal ngerubah lo dari orang yang gemeteran di pojokan pesta jadi orang yang paling menarik di ruangan. Tanpa perlu jadi palsu. Hukum pertama adalah hukum seleksi lokasi. Lo malas networking karena lo main di kandang lawan. Lo introvert yang suka ketenangan, tapi lo maksa diri lo ikut pesta di klub malam yang berisik. Jelas lo gagal. Jelas lo capek. Itu sama aja kayak ikan dipaksa manjat pohon. Lo bukan nggak punya skill sosial, lo cuma salah tempat. Vanessa bilang, setiap orang punya zona sosial yang beda. Ada yang jago di bar, ada yang jago di kedai kopi, ada yang jago di seminar. Kesalahan terbesar lo adalah, lo ngikutin gaya gaul orang lain. Tugas lo adalah berhenti nyiksa diri. Berhenti datang ke acara yang bikin lo draining atau capek mental. Tolak ajakan ke tempat yang lo benci. Ganti strateginya. Analogi sederhananya adalah main bola. Kalau lo jagonya di rumput, jangan mau diajak main di kolam renang. Lo bakal tenggelam. Mainlah di lapangan lo sendiri. Action list buat lo. Tulis 3 tempat di mana lo ngerasa paling percaya diri. Apakah itu perpustakaan, gym, atau coffee shop sepi? Mulai sekarang lakukan pertemuan cuma di 3 tempat itu. Hukum kedua adalah hukum tangan terbuka. Kenapa lo sering ditolak atau dicuekin pas mau kenalan? Bukan karena muka lo jelek. Tapi karena otak mereka nggak percaya sama lo. Otak manusia punya insting purba. Pas ketemu orang asing, otak reptil, kita langsung teriak. Apakah dia bawa senjata? Apakah dia mau bunuh gua? Dan bagian tubuh pertama yang dicari mata buat mastiin keamanan adalah tangan. Kalau lo masuk ruangan sambil masukin tangan ke saku celana, atau lo melipat tangan di dada, atau lo nyembunyiin tangan di bawah meja, secara bawah sadar, orang bakal ngerasa terancam. Mereka nggak nyaman. Mereka ngerasa lo nyembunyiin sesuatu. Hukum ini simple, tapi shocking. Kalau lo mau orang suka sama lo dalam hitungan detik, tunjukkan tangan lo. Analogi sederhananya kayak koboi di film barat. Kalau dia mau damai, dia angkat tangan kosong. Kalau dia mau perang, dia sembunyiin tangan deket pistol. Jangan jadi koboi yang siap nembak. Action list buat lo. Setiap kali lo ngobrol, pastikan tangan lo kelihatan. Jangan masuk saku. Gunakan tangan buat gestur pas ngejelasin sesuatu. Ini bikin lo kelihatan jujur dan passionate. Hukum ketiga adalah hukum pembunuh kebosanan. Lo malas ngobrol karena lo bosen. Dan lo bosen karena lo nanya pertanyaan sampah. Lagi apa? Udah makan belum? Kerja di mana? Asli mana? Itu pertanyaan zombie. Otak orang lain udah denger itu ribuan kali. Mereka jawab pakai autopilot. Gak ada emosi, gak ada koneksi. Vanessa nemuin kalau otak manusia itu kecanduan dopamin. Dan dopamin keluar pas ada sesuatu yang baru. Kalau lo mau diingat, lo harus jadi percikan api. Lo harus nanya pertanyaan yang beda. Jangan tanya how are you atau apa kabar. Tanya
What was the highlight of your day? Atau apa hal terbaik yang terjadi hari ini? Jangan tanya kerja di mana. Tanya proyek apa yang lagi bikin lo semangat banget akhir-akhir ini. Analogi sederhananya adalah makanan. Pertanyaan basa-basi itu kayak nasi putih tawar. Kenyang sih, tapi nggak ada rasanya. Jadilah nasi goreng spesial pakai telur. Bikin lidah mereka kaget. Action list buat lo. Hapus pertanyaan apa kabar dari kamus lo. Siapin 3 pertanyaan andalan yang unik sebelum lo ketemu orang. Jadilah jurnalis yang kepo. Hukum keempat adalah hukum benang merah. Lo takut kehabisan bahan obrolan kan? Lo takut terjadi hening yang canggung alias awkward silence. Ketakutan itu muncul karena lo mikir ngobrol itu kayak pidato. Lo harus ngomong terus. Salah besar. Ngobrol itu kayak nganyem. Lo nyari benang yang sama. Setiap kali orang ngomong, mereka sebenarnya lagi ngelempar banyak benang topik. Misal dia bilang, kemarin gue capek banget abis lembur, terus macet pula di Jalan Sudirman. Di situ ada 3 benang. 1 benang capek atau perasaan, 2 benang lembur atau kerjaan, 3 benang macet atau lokasi. Tugas lo cuma nangkep 1 benang itu dan tarik. Lo bisa tanya, emang lagi ngerjain proyek apa kok sampai lembur? Atau lo bisa tanya, gila emang Sudirman parah. Lo biasanya pulang jam berapa? Selama lo bisa nangkep benang, lo nggak akan kehabisan omongan. Analogi sederhananya adalah detektif. Detektif nyari petunjuk kecil buat mecahin kasus. Lo nyari kata kunci kecil buat mecahin kebekuan. Action list buat lo. Latihan dengerin orang. Pas mereka ngomong, cari kata benda atau kata sifat yang mereka sebutin. Pakai kata itu buat pertanyaan selanjutnya. Hukum kelima adalah hukum efek Franklin. Lo takut kelihatan lemah di depan orang. Lo mau kelihatan sempurna. Lo mau kelihatan pinter. Padahal kesempurnaan itu bikin jarak. Orang nggak suka sama orang yang sempurna. Mereka iri, mereka minder. Hukum ini diambil dari Benjamin Franklin. Dia bilang, kalau lo mau orang suka sama lo, jangan kasih mereka bantuan. Tapi mintalah bantuan kecil ke mereka. Ini shocking banget. Kok malah minta tolong? Karena pas orang nolong, lo mereka ngerasa pinter. Mereka ngerasa berguna. Mereka ngerasa lebih tinggi atau setara sama lo. Itu ngasih makan ego mereka. Dan pas lo minta tolong, lo nunjukin kerentanan alias vulnerability. Lo nunjukin kalau lo manusia biasa. Jangan takut bilang, gue nggak ngerti deh cara pakai aplikasi ini. Ajarin dong. Atau, bro gue butuh saran nih soal kemeja. Menurut lo bagusan yang mana? Analogi sederhananya adalah guru dan murid. Orang senang jadi guru. Kasih mereka panggung buat ngajarin lo sesuatu. Action list buat lo. Minggu ini coba minta nasihat atau bantuan kecil ke 3 orang berbeda. Lihat betapa senangnya mereka bantuin lo. Hukum ke-6 adalah hukum membaca matriks. Lo frustrasi karena lo ngerasa orang susah dimengerti. Kadang lo ngelucu tapi dia diem. Kadang lo serius dia malah ketawa. Itu karena lo nganggap semua orang sama. Padahal setiap orang punya sistem operasi beda-beda. Dalam psikologi, ada yang namanya Big Five Personality Traits atau 5 sifat dasar. Singkatannya OCEAN. Salah satunya adalah openness atau keterbukaan. Ada orang yang suka hal baru. Ada orang yang suka rutinitas. Kalau lo ngajak orang yang suka rutinitas buat nyoba restoran aneh, dia bakal stres. Lo gagal. Hukum ini ngajarin lo buat nge-scan orang dulu. Lihat dia tipe apa. Kalau dia tipe ekstrovert, biarin dia ngomong banyak. Lo jadi pendengar. Kalau dia tipe agreeable atau penurut lo yang harus mimpin keputusan. Analogi sederhananya adalah video game. Setiap musuh punya kelemahan beda-beda. Musuh api, jangan dilawan pakai api. Lawan pakai air. Sesuaikan senjata lo sama siapa yang lo hadapin. Action list buat lo. Jangan langsung nyerocos. Perhatiin 5 menit pertama. Lihat cara dia ngomong. Apakah dia cepat atau lambat? Apakah dia suka detail atau garis besar? Samakan frekuensi lo sama dia. Hukum ke-7 adalah hukum sorotan lampu. Lo males networking karena lo ngerasa semua orang ngeliatin lo. Lo ngerasa dihakimi. Lo ngerasa jadi pusat perhatian yang bakal diketawain kalau salah. Ini kabar baik buat lo. Lo nggak sepenting itu. Orang itu narsis. Orang itu mikirin diri mereka sendiri. Pas lo lagi keringet dingin, mikirin rambut lo rapi apa enggak, lawan bicara lo lagi sibuk. Mikirin apakah gigi dia ada cabenya atau enggak. Jadi hukumnya adalah geser sorotan lampunya. Jangan arahin lampu sorot ke diri lo. Arahkan ke mereka. Bikin mereka jadi bintang filmnya. Bikin mereka cerita soal diri mereka.
Semakin lo bikin mereka ngomongin diri sendiri, semakin otak mereka kebanjiran dopamin. Dan mereka bakal ngasosiasiin rasa senang itu sama kehadiran lo. Lo bakal dianggap orang paling asik, padahal lo cuma diam dengerin. Analogi sederhananya adalah wawancara TV. Jadilah pembawa acaranya, jangan jadi bintang tamunya. Tugas lo cuma bikin bintang tamunya bersinar. Action list buat lo. Tantang diri lo buat nggak ngomongin diri sendiri sama sekali dalam satu percakapan. Terus tanya tentang dia. Terus puji cerita dia. Hukum ke-8 adalah hukum baterai sosial. Lo introvert. Energi sosial lo itu terbatas. Kayak baterai HP yang udah bocor. Kesalahan lo adalah lo nggak ngecharge dan lo nggak sadar aplikasi apa yang nyedot baterai lo. Ada orang yang sifatnya draining atau nyedot energi. Isinya ngeluh mulu, ngeritik mulu. Ada orang yang sifatnya nourishing atau ngisi energi. Isinya positif, dukung ide lo. Hukum ini mewajibkan lo buat jadi pelit. Pelit sama energi lo. Jangan habisin baterai lo buat orang yang draining. Kalau lo udah ngerasa baterai lo tinggal 20% pulang, jangan maksa. Jangan ngerasa nggak enak. Kalau lo paksain, lo bakal jadi cranky. Lo bakal jadi bete. Dan itu ngerusak reputasi sosial lo. Lebih baik pulang cepat saat lo masih asik daripada pulang lama, tapi muka lo ditekuk. Analogi sederhananya adalah HP. Kalau udah lowbat ya di-charge. Jangan dipaksa main game berat. Nanti mati total. Action list buat lo. Identifikasi siapa temen lo yang kayak vampir energi. Kurangi waktu sama dia. Dan kenali tanda-tanda badan lo kalau udah mau habis baterai. Hormati batas itu. My brother, 8 hukum ini adalah cheat code. Lo nggak perlu jadi orang lain. Lo cuma perlu jadi diri lo yang lebih strategis. Lo punya kelebihan yang nggak dipunya orang ekstrovert. Lo pengamat yang baik. Lo pendengar yang baik. Pakai itu. Jangan biarkan rasa takut bikin lo jadi pertapa di dalam gua. Di luar sana, ada rezeki yang nunggu lo. Ada jodoh yang nunggu lo. Ada petualangan yang nunggu lo. Tapi pintu gerbangnya dijaga oleh manusia lain. Pakai kunci ini. Buka gerbangnya. Jangan takut salah. Eksperimen aja. Kalau gagal, coba lagi besok. Gak ada yang ingat kegagalan lo selain diri lo sendiri. Lo siap. Tarik napas. Pasang senyum terbaik lo. Dan mulailah menyapa dunia. Salam My Very Man. Semangat bro.